Kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan lembaga angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meski demikian, secara politik kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, Sultan Malik Al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja, yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik Al-Zahir I. Pada masa pemerintahannya, yaitu dari 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlat. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahannya Sultan Malik Al-Saleh terjalin hubungan baik dengan Cina yang meminta agar Raja Pasai dijadikan duta untuk Cina yang bernama Sulaiman dan Senang ed-Din. Yang kedua, Sultan Malik Al-Saleh juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri timur. Yang kedua, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir ahli mulai dari negeri Timur Tengah, salah satunya Persi Iran yang bernama Qadi Sarif Amir Syahid dan Tajuddin dari Isfahan. Kerajaan Samudra Pasai terjalin dengan Malaka, bahkan mengikat hubungan perkawinan. Oke, di sini juga saya akan menyebutkan peninggalan budaya dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, uang dirham. Yang kedua, Cakrakdonya. Ketiga, surat Zainal Abidin. Yang keempat, stempel kerajaan. Yang kelima, nisan Malik Al-Salih. Yang keenam, nisan Muhammad Malik Al-Zahir. 7, makam Tengku Sidi Abdullah. Yang kedelapan, makam Ratu Al-Kala. Yang kesembilan, makam Tengku Pewut Ploh Pewut. Saya dari 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Aspek kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dunia pada saat itu. Kerajaan Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Kerajaan Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk pelayaran berikutnya. Mereka juga mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagang yang akan dikirimkan ke luar negeri, menyimpan semua barang dagang yang akan dikirimkan ke daerah-daerah di Indonesia. Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1128 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung oleh kawasan Selat Malaka yang strategis. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari pedagang Islam dari Persia, Arab, dan India yang sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi telah singgah di Samudra Pasai. Karena kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai banyak persamaannya dengan kehidupan sosial masyarakat Arab, yaitu dengan aturan-aturan Islam, daerah ini mendapat julukan Serambi Mekah. Masyarakat Samudra Pasai yang banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya, aliran Syafi'i di Pasai disesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat setempat. Dengan demikian, kehidupan sosial Samudra Pasai adalah diatur dengan aturan-aturan Islam sama seperti di Arab. Namun tetap ada penyesuaian dengan adat istiadat setempat. Shalom, saya Rodion Kaban dan kali ini saya akan menjelaskan kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Nah, kemunduran ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu adalah pergantian pemimpin yang kurang bagus kinerjanya. Pada saat Kerajaan Samudra Pasai ini di masa kejayaannya, kerajaan ini itu masih dipimpin oleh Sultan Malik. Tetapi pada saat Sultan Malik meninggal, kekuasaannya pun dipindahkan oleh penerusnya. Tetapi karena kinerjanya yang bisa dibilang cukup buruk, jadinya kerajaan ini mengalami kemunduran. Habis itu juga terjadi perebutan tahta kekuasaan dalam kerajaan ini.
Nah, di dalam kerajaan adanya terdapat perang saudara dan juga pemberontakan di kerajaan tersebut yang membuat militer dari kerajaan tersebut mengalami kemunduran juga, yang pada saat itu masih dipimpin oleh Sultan Zainal. Tidak hanya faktor internal, tapi juga ada faktor eksternal yang membuat kerajaan Samudra Pasai ini mengalami keruntuhan. Nah, yang pertama yaitu adalah di mana pada saat itu kerajaan Samudra Pasai diincar oleh banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada saat itu kerajaan ini diincar oleh banyak kerajaan di sekitarnya. Nah, contohnya itu adalah kerajaan Majapahit, di mana pada saat itu kerajaan Majapahit mulai menyerang kerajaan Samudra Pasai. Nah, karena ada beberapa wilayah dari kerajaan Samudra Pasai ini yang tidak dapat lagi dilindungi, akhirnya wilayah-wilayah tersebut dari kerajaan Samudra Pasai ini jatuh ke tangannya kerajaan Majapahit dan menjadi wilayah dari kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua yaitu adalah pada saat itu kerajaan Samudra Pasai kalah saing dengan pelabuhan Malaka, di mana pada saat itu pelabuhan Pasai kalah saing dengan pelabuhan Malaka yang menyebabkan pelabuhan Pasai ini menjadi sepi dan menjadi sangat rugi, mengalami kerugian sangat besar yang membuat juga kemunduran dari segi ekonominya kerajaan Samudra Pasai. Dan akhirnya kerajaan ini juga mengalami kehancuran karena penyerangan dari Portugis, di mana pada saat itu Portugis memanfaatkan faktor-faktor internal yang ada, konflik-konflik yang ada dari kerajaan ini dan membuat kerajaan ini runtuh.